Aku pengen dia tidur ngorok sama pencopet, pemerkosa gitu loh. Biar dia rasakan gitu loh. Aku pengen dia pada saat dia tidur tahanan lain buang angin gitu, persis di dekat dia gitu loh. Prrrt. Biar dia rasakan mahalnya perbuatan itu. Ya, itu kan komentar yang wajar. Maksud dia kasihan udah di penjara. Ya tapi kan harus aja sama rataan kan. Yang lain tahanan lain juga banyak yang gendut dan miskin. Kenapa dia langsung dikasih kamarnya 3 orang, yang lain 30 orang. Aku pengen dia tidur ngorok sama pencopet, pemerkosa gitu loh. Biar dia rasakan gitu loh. Aku pengen dia pada saat dia tidur tahanan lain buang angin gitu, persis di dekat dia gitu loh. Prrrt. Biar dia rasakan mahalnya perbuatan itu. Itu bener loh. Puas nggak, Bang? Ya? Puas ya? It's not a matter of puas. Waktu saya dipitnah, lu tahu, waktu saya dipitnah, istri saya notaris terkenal, anak saya pengacara top semua. Mereka nanya, ya, putri saya pengacara di Singapura, sampai nanya, why this that? Bahasa Inggris ya, saya kan bahasa Inggris. Putri saya pengacara di London, sampai nanya, kan ini teman saya di London, dia bapak, kan? Ini benar nggak? So, gimana perasaan kau sebagai seorang bapak? Dibilang, ngapain gua perlakuan pelecehan seksual? Gak usah melecehkan orang cewek antri sama gua. Saya di mana-mana, saya salah satu pemilik 94 night club. Cewek berlomba-lomba pengen dekat sama gua. Dan gua juga kaya. Itu sudah fakta itu. Ngapain gua bohong? Tapi dengan masuknya Rasman ini ada kepuasan tersendiri nggak, Bang? Ya pasti puas lah. Lu udah dilecehkan, artinya orang yang telah berbuat telah dihukum. Ya pasti puas lah. Ya kan? Kalau cewek sama cewek kan pasti menjabak kan? Gitu loh, ya. Berarti nanti akan datang untuk menjenguk. Jenguk, gua mau kirim dia bakmi kering. Agar dia, saya udah bilang sebenarnya waktu dia masih saya laporkan polisi, pulang kampung aja kau mengembala bebek atau jadi supir angkot di kampungmu dan minta maaf. Tapi dia nggak mau, nantangin gua terus. Gaya bicaranya itu loh, gaya bicaranya orang kliennya cuma lepelnya siapa tuh yang ribut sama anaknya, putrinya dia Nia siapa? Apa? Yang itu loh yang penari itu siapa? Yang ribut sama anaknya Padel. ya si Padel ya jam. Ya cuma itu level kliennya. Siapa ya? Apa lagi? Soal laporan keluarga KDRT Hah? laporan keluarga KDRT yang dikejar Bang Maman itu kayak gimana sih laporan? Laporan apa? Laporan KDRT yang keluarga KDRT di Tegal, Mas. Siapa tuh? Yang case di Tegal itu Bang. Tegal. Tadi udah jawab. Jadi Bang, seperti apa sih awalnya laporan keluarga? Ya kan sudah, kalau detailnya kan sudah ada di media kan, bahwa 2,5 tahun dia di KDRT, dilakukan hubungan seks menyimpang, juga disuruh meracik narkoba, juga mengkonsumsi. Itulah tuduhannya itu. Makanya saya baru bikin, saya akan posting sebentar lagi. Saya minta kepada Kapolri, masyarakat pengen tahu mukanya itu oknum polisi gimana gitu loh. Kenapa kalau pencopet, penganiaya lain selalu ditampilkan di press release, ditayangkan oleh kepolisian kan, tak mukanya dipertontonkan ke publik gitu loh. Kenapa begitu oknum polisi kok sampai hari ini orang belum tahu polisi yang mana gitu. Menurut KUHP baru Bang, ini kan ada beberapa case yang tidak dirulai menafsirkan. Hah? Gimana nih Bang? Menurut KUHP baru. Aku lupa ini termasuk nggak? Aku lupa termasuk nggak ini? Mana aspri gua? Hei, situ mana? Hei, aspri gua aja secantik-cantik kayak gini, ngapain gua sama Iklim Hakim? Ini sarjana hukum ini. Tuh lihat. Cek dulu di KUH pidana yang baru, benar nggak? Tersangka mana yang bisa dipertontonkan? Yang biasa press release itu loh, ya. Dia KUH pidana baru, tuh lihat tuh. Ini satu lagi nih. Nah, nanti dari laporan itu nanti prosesnya seperti apa, Bang? Apa? Penanganannya dari Bang Hotman sendiri akan seperti apa? Proses dari Hotman 911 Bang. Ya kan sudah dilaporkan semuanya kan, penganiayaan,
mengkonsumsi narkoba, seks terlarang, apalagi ya itu dia. Ada rencana ketemu nggak sama korban apa keluarga? Siapa? Ada rencana ketemu keluarga nggak atau ketemu korban? Jadi gini, dari awal ini keluarga sangat miskin banget. Dan kitalah yang berhasil membongkar kasus ini. Kita amankan dia ke rumah aman. Hotman Dewan yang bayar, ambulans yang bayar, pengacara semua transport kita yang bayar. Kemarin Menteri Kesehatan udah datang, Menteri PPA, Pelindungan Perlindungan Anak, ya katanya akan dimasukkan ke rumah sakit. Tapi awalnya kita semua, ya memang sangat miskin. Makanya saya berulang-ulang, kenapa cewek mau disandra bertahun-tahun, dianiaya bertahun-tahun nggak kabur gitu loh. Kayak Jupiter itu kan 3 tahun. Waktu dia pergi sebagai debt collector, dirusak aja kacanya, temboknya diketok-ketok atau teriak biar Pak RT RW datang. Why? Akhirnya aku pikir-pikir, ini mungkin semua karena faktor kemiskinan. Wanita-wanita itu pada takut pergi, karena kalau pergi siapa yang ngasih makan gitu. Makanya kalian wanita bekerjalah kau semua, jangan mau miskin ya. Gua anak kampung udah gua taklukin Jakarta, termasuk yang cantik-cantiknya. Bang, mungkin terakhir adalah Nadiem. Gimana nih Bang? Ngapain sih lu perkara politik? Pengen Bang, soalnya kan kemarin Nadiem tuh sampai hari ini tidak kuasa hukum ke KY. Hari ini. KY tidak ada kewenangan untuk mengadukan hakim ke KY atas substansi perkara adalah tindakan yang salah. Karena Komisi Yudisial tidak berwenang menilai substansi putusan perkara. Kecuali ada pelanggaran yang bersifat hak dari terdakwa tidak dikasih, ya, ada tindakan sewenang-wenang lain, itu baru. Tapi kalau mengenai penilaian benar tidaknya putusan, itu bukan kewenangan KY. Kalaupun KY bertindak, KY kan nggak bisa bertindak sendiri, harus persetujuan Mahkamah Agung. Pasti Mahkamah Agung akan menolak. Dengan vonis 10 tahun. Apa? Dengan vonis. Itu bukan kewenangan KY. Ya, nggak berhak KW menilai. Mau 1000 tahun pun KW nggak berwenang. Ya, mereka itu nggak ada kewenangan mengenai substansi perkara. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.